Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, banyak orang mencari Lailatul Qadar dalam setiap bulan puasa. Kenapa demikian? Karena pahalanya besar, karena sama dengan ibadah 1000 bulan. Karena itulah, maka orang berusaha untuk mencarinya. Tapi pertama, pada kesempatan kita kali ini, saya ingin membicarakan kapan Lailatul Qadar terjadi menurut praktik-praktik pengalaman yang dilakukan oleh ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum saya menjelaskan ini, sebelum saya menyampaikan ini kepada para sahabatku, supaya sahabatku memahami beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Lailatul Qadar itu adalah bagian yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dirahasiakan? Jawabannya adalah supaya umat Islam itu penasaran, sungguh-sungguh, rajin, dan dia berusaha terus-menerus untuk mencarinya. Orang yang penasaran biasanya adalah selalu menunggunya, selalu mencarinya, dan selalu berusaha untuk merebutnya. Jadi pertama memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, supaya orang bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Itu sama dengan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah, kalian silahkan jaga sholat kalian itu dan juga sholat wusta. Pertanyaannya, sholat wusta itu sholat apa? Orang berusaha untuk mencari. Ada yang mengatakan itu sholat asar, ada yang mengatakan itu adalah sholat subuh. Sehingga orang itu berusaha untuk mencarinya. Nah, yang kedua prinsipnya adalah jangan khawatir kalau misalnya sahabatku ngomong begini, waduh saya sudah bersungguh-sungguh beribadah di bulan puasa tapi saya tidak menemukan ciri-cirinya, saya tidak melihat tanda-tandanya di pagi hari. Orang mengatakan kalau di pagi hari malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar terjadi itu nanti mataharinya, sinarnya itu putih, tidak panas, angin sepoi-sepoi, di malam hari situasinya tenang. Tapi sahabatku sudah berusaha sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkannya tanda-tanda itu. Jangan khawatir wahai sahabatku, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh mulai awal hingga akhir dia beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa, insya Allah dia akan menemukan Lailatul Qadar walaupun dia tidak menemukan tanda-tandanya. Bukan sebagai orang yang oportunis. Orang yang oportunis itu adalah orang yang hanya dia konsentrasi di asrul awakhir, 10 akhir bulan Ramadan, dan itu pun hanya ganjil saja. Ketika malam ganjil semangatnya luar biasa, tetapi di luar ganjil dia tidak semangat. Ini namanya ibadah yang oportunis. Tapi kalau Anda, sahabatku, tidak melihat tanda-tandanya, nggak jadi masalah. Tapi asal sahabatku bersungguh-sungguh, pasti akan menemukannya. Itu prinsipnya begitu wahai sahabatku. Nah sekarang saya ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dan juga di antaranya adalah Abul Hasan As-Sadzili yang termaktub dalam 3 kitab. Yang pertama dalam kitab I'anatul Talibin Juz 2, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, dan yang ketiga dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Nah yang pertama, Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab I'anatul Talibin yang dikutip dalam kitab I'anatul Talibin, menurut Imam Al-Ghazali jika awal puasa atau awal Ramadan itu pada hari Sabtu, kita ini kan hari Sabtu sahabatku, kita hari Sabtu. Kalau hari Sabtu maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Malam ke-23. Lalu orang bertanya, bagaimana mungkin Al-Ghazali bisa tahu itu? Itulah pengalaman personal, kedekatan dirinya dengan Tuhan, kedekatan dirinya dengan Allah. Dia menandai, oh kalau awal Ramadan hari ini Lailatul Qadar terjadi ini, terus kemudian ditulis dalam sebuah kitab, disebarkan kepada para santri-santrinya, lalu santrinya menulis, kemudian ditulis ulang oleh santrinya dalam kitab-kitab, sehingga ada rumus-rumus. Imam Al-Ghazali memiliki rumus-rumus. Kalau misalnya awal Ramadan hari Senin, nanti Lailatul Qadar malam apa, kalau hari Selasa Lailatul Qadar malam apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Abul Hasan As-Sadzili misalnya yang termaktub dalam kitab Hasyiah As-Sawi, sama dengan Imam Al-Ghazali. Kalau bulan Ramadan itu diawali hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi juga malam ke-23. 23 penting untuk dicatat. Dan menurut kitab Hasyiah Al-Bajuri, jika awal Ramadan hari Sabtu seperti kita ini tidak tanggal 23,
tapi tanggal 21. Memang sahabatku banyak sekali pendapat, ada sekitar 20 pendapat tentang Lailatul Qadar dan dia menandai. Imam Syafi'i misalnya lebih cenderung malam ke-21. Ada Abu Rozin misalnya mengatakan 1 Ramadan. Ada nanti yang cenderung tanggal 17, cenderung tanggal 27. Intinya beragam disembunyikan. Tetapi wahai sahabatku, kalau mengikuti 3 kitab ini, I'anatul Talibin, kata-kata dari Imam Al-Ghazali, itu tanggal 23. Menurut Abul Hasan As-Sajili juga tanggal 23 kalau awal Ramadannya adalah hari Sabtu. Dan menurut Hasyiah Al-Bajuri itu tanggal atau malam ke-21. Perhatikan ini, barangkali ada manfaatnya, dan ingat prinsip-prinsip Lailatul Qadar yang saya utarakan tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.